this big. How many diapers could he possibly use? Oh, that's not so much. So? I had no idea. What kind of father am I? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Rizka Pratami dengan NIM A1J222038. Saya akan memaparkan materi hubungan bahasa dan identitas dilihat dari sudut pandang linguistik lanskap. Selamat menonton. Bahasa adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai pembentuk dan penanda identitas. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa sering dipahami sebagai cermin dari siapa kita, di mana kita berada dan kelompok mana kita merasa menjadi bagian darinya. Salah satu pendekatan yang menarik untuk memahami hubungan antara bahasa dan identitas adalah melalui linguistik lanskap. Linguistik lanskap adalah studi tentang bahasa-bahasa yang muncul di ruang publik, seperti pada papan nama jalan, baliho, spanduk, kriklep, tanda petunjuk, hingga grafiti. Kehadiran bahasa-bahasa di ruang publik bukanlah suatu yang netral. Ia mengandung makna sosial, politik, dan ideologis yang mencerminkan identitas individu maupun kolektif masyarakat di sekitarnya. Linguistik lanskap memungkinkan kita untuk membaca kota atau wilayah tertentu, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi identitas kultural dan kebijakan bahasa yang berlaku. Misalnya ketika kita melihat sebuah papan nama toko di Yogyakarta yang ditulis dalam aksara Jawa, hal itu bukan hanya menunjukkan lokasi geografis toko tersebut, tetapi juga menegaskan identitas budaya lokal yang masih hidup dan dihargai. Sebaliknya, ketika di ruang-ruang publik dipenuhi oleh bahasa asing seperti Inggris, terutama di kawasan wisata atau perbelanjaan, ini menunjukkan adanya dominasi budaya global yang memengaruhi gaya hidup dan persepsi nilai masyarakat setempat. Bahasa sangat erat kaitannya dengan identitas, baik itu identitas pribadi, etnik, regional maupun nasional. Pemilihan bahasa dalam ruang publik mencerminkan bagaimana suatu kelompok ingin dilihat atau diakui. Bahasa daerah yang digunakan pada baliho kampanye lokal misalnya menunjukkan usaha untuk membangun kedekatan emosional dengan warga setempat. Sementara penggunaan bahasa Indonesia dalam simbol-simbol negara seperti gedung pemerintahan atau sekolah menegaskan identitas nasional. Di sisi lain, penggunaan bahasa Inggris di pusat-pusat bisnis internasional atau objek wisata menunjukkan identitas global yang terbuka terhadap dunia luar. Studi kasus dari berbagai daerah menunjukkan bahwa konfigurasi bahasa dalam lanskap publik bisa sangat beragam. Di Bali misalnya, banyak papan informasi yang ditulis dalam 3 bahasa: bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Hal ini mencerminkan 3 identitas yang hidup berdampingan, lokal, nasional, dan global. Bahasa Bali digunakan untuk menegaskan jati diri budaya daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Inggris untuk menjangkau wisatawan asing. Kasus lain bisa ditemukan di Singapura yang secara resmi memiliki 4 bahasa nasional: Inggris, Mandarin, Melayu, dan Di ruang publik Singapura, keempat bahasa ini sering ditampilkan bersama dalam papan petunjuk atau iklan pemerintah
yang mencerminkan keberagaman etnis dan upaya negara dalam membangun identitas inklusif. Namun, tidak semua bahasa mendapatkan tempat yang sama dalam lanskap linguistik. Ada bahasa-bahasa yang secara sistematis dikesampingkan atau dihilangkan karena dianggap kurang prestisius atau tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik juga merupakan arena perebutan makna dan kekuasaan simbolik. Bahasa yang lebih dominan dalam lanskap linguistik seringkali menjadi penanda kelompok yang dominan secara sosial ekonomi. Sementara itu, bahasa yang termarginalisasi mencerminkan posisi sosial pemiliknya yang juga terpinggirkan. Misalnya di beberapa daerah di Indonesia, bahasa daerah mulai jarang muncul di ruang publik, tergantikan oleh bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris. Hal ini bisa dibaca sebagai gejala pergeseran identitas kolektif masyarakat yang mulai menjauh dari akar lokalnya. Bahasa di ruang publik juga sering digunakan sebagai alat resistensi dan penegasan identitas. Misalnya, penggunaan bahasa daerah di papan-papan protes atau mural komunitas menjadi cara untuk menyuarakan identitas yang selama ini ditekan dan tidak diakui oleh kekuasaan dominan. Dengan kata lain, linguistik lanskap tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media ekspresi ideologi, kekuasaan, dan resistensi. Bahasa bukan hanya tentang kata, tetapi tentang siapa yang punya suara, siapa yang didengar, dan siapa yang Dalam konteks Indonesia yang multibahasa dan multikultural, studi linguistik lanskap sangat penting untuk memahami dinamika identitas dalam ruang publik. Pemerintah melalui berbagai kebijakan bahasa sebenarnya memiliki peran besar dalam membentuk lanskap linguistik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua dokumen dan papan resmi. Namun dalam praktiknya banyak ruang publik yang masih memunculkan bahasa lain, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap realitas sosial atau bahkan sebagai bentuk perlawanan simbolik. Kesimpulannya, studi tentang bahasa dan identitas melalui perspektif linguistik lanskap membuka wawasan kita bahwa bahasa yang hadir di ruang publik bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas, kekuasaan, dan nilai budaya yang kompleks. Bahasa yang kita lihat di jalan, di toko, atau di baliho mencerminkan siapa kita, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita ingin dikenal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar terhadap keberadaan dan keberagaman bahasa dalam ruang publik, serta mendukung pelestarian identitas lokal tanpa menutup diri terhadap perkembangan global. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai hubungan bahasa dan identitas dilihat dari sudut pandang linguistik lanskap. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.